Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Izinkan terlebih dahulu kami memperkenalkan diri. Saya Ronaldo Alvarizky Utoruk dan ada teman saya yaitu Sardiona, Bobby dan Esther Butar-Butar. Di sini kami membawakan presentasi dengan judul Dana Pensiun. Yang dimana dana pensiun bukan lagi hal yang baru bagi kita. Setiap karyawan, baik itu swasta maupun negeri, seharusnya memerlukan dana pensiun. Karena dengan dana pensiun ini nantinya si karyawan akan termotivasi melakukan pekerjaannya dan sebagai jaminan tunjangan hari tua mereka terhadap karyawan setelah dia tidak bekerja. Masuk kita kepada pengertian dana pensiun. Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat yang dikenal juga sebagai program pensiun, tertera pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992. Dana ini adalah sarana untuk menghimpun uang guna meningkatkan kesejahteraan pada masa tua saat tidak aktif bekerja. Selanjutnya, masuk kita kepada jenis-jenis dana pensiun. Dana pensiun terbagi menjadi 3. Dana pensiun pemberi kerja atau DPPK, yang dimana DPPK ini adalah pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang memperkerjakan karyawan selaku pendiri untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti PPMP atau program pensiun iuran pasti PPIP bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Kedua, dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK. DPLK adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank dan perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti. Yang ketiga ada dana pensiun berdasarkan keuntungan. Dana pensiun berdasarkan keuntungan ini adalah dana pensiun pemberi kerja yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti atau PPIP dengan iuran hanya dari pemberi kerja dan didasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja. Selanjutnya ada fungsi dana pensiun. Fungsi dana pensiun ini bisa kita artikan sebagai untuk mendapatkan kepastian pendapatan untuk masa pensiun kita nanti, baik itu pensiun dini atau pensiun di hari tua, dan dapat memberi rasa aman dan meningkatkan motivasi kerja kita. Serta kita dapat lebih semangat lagi bekerja dan meningkatkan kualitas pekerjaan kita karena di akhir nanti kita akan mendapatkan dana pensiun. Selanjutnya saya teruskan kepada teman saya yang bernama Esther Butar-Butar. Silakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan peserta dan usia pensiun. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu usia pensiun. Usia pensiun atau jenis-jenis pensiun dibagi menjadi 4, yaitu ada pensiun normal. Pensiun ini diberikan untuk karyawan yang usia pensiunnya sudah mencapai masa pensiun yang sudah ditetapkan perusahaan. Biasanya usia pensiun ini 55 tahun. Dan yang kedua itu ada pensiun dipercepat. Pensiun yang diberikan karena kondisi tertentu seperti pengurangan pegawai di perusahaan. Pensiun ini memungkinkan karyawannya untuk pensiun lebih awal sebelum mencapai usia pensiun yang sudah ditetapkan. Biasanya wajib ada alasan yang jelas untuk mengajukan permohonan agar pensiunnya dapat dipercepat. Yang ketiga itu ada pensiun ditunda. Pensiun ditunda adalah karyawan yang berhenti bekerja sebelum mencapai masa usia pensiun normal, sehingga pembayaran dana pensiunnya ditunda sampai karyawannya atau karyawan tersebut mencapai usia pensiun normal. Yang keempat itu ada pensiun cacat. Pensiun cacat diberikan karena adanya sebuah kecelakaan, sehingga pekerja dianggap tidak mampu lagi bekerja pada perusahaan. Pensiun cacat tidak berhubungan dengan usia pensiun dan akan diberikan jika tidak lagi mampu dipekerjakan. Selanjutnya asas dana pensiun. Yang pertama ada penyelenggaraan dilakukan dengan sistem pendanaan. Yang kedua itu pemisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan pendiri. Yang ketiga itu kesepakatan untuk mendirikan dana pensiun. Dan yang terakhir ada penundaan manfaat, pembinaan dan pengawasan.
Fungsi dana pensiun bagi karyawan yaitu satu, bisa melakukan pensiun dini, yang kedua itu hidup menjadi lebih tenang di masa pensiun, yang ketiga itu tidak perlu khawatir untuk membebani anak dan cucu, dan yang terakhir itu bisa memberikan warisan kepada keluarga selanjutnya. Norma dana pensiun. Ada beberapa norma dalam dana pensiun. Yang pertama, manfaat pensiun bagi peserta didasarkan atas himpunan iuran ditambah bonus. Yang kedua, uang pertanggungan bagi peserta yang meninggal atau cacat sebelum masa pensiun diberikan penuh. Yang ketiga, nilai tunai bagi peserta yang berhenti sebelum mencapai masa kepesertaan 3 tahun hanya didasarkan atas himpunan iuran sendiri ditambah bonus. Yang keempat, nilai tunai bagi peserta yang berhenti setelah 3 tahun. Perhitungan nilai tunai didasarkan atas himpunan iuran sendiri dan iuran pemberi kerja serta bonus. Yang kelima, pembayaran manfaat pensiun, uang pertanggungan, dan nilai tunai ditunjukkan kepada peserta atau ahli waris peserta yang ditunjuk dalam sertifikat dana pensiun. Selanjutnya, program pensiun iuran pasti. Berikut adalah rumusan perhitungan PPIP sekaligus IP sama dengan 3 kali FPD kali PDP. Rumusan perhitungan PPIP bulanan, IP sama dengan 3 kali FPE kali PDP. Oke, untuk keunggulan dana pensiun ini yang pertama dibebaskan dari pajak penghasilan, yang kedua seluruh himpunan iuran dan pengelolaan kekayaan dibagikan kepada peserta atau ahli waris. Yang ketiga itu ada biaya tetap relatif rendah, yang keempat memiliki prospek likuiditas dan solvabilitas yang tinggi, yang kelima ada premi asuransi relatif rendah, yang keenam ada manfaat pensiunan dinikmati secara berkala bulanan seumur hidup. Yang ketujuh itu memiliki 3 fungsi tabungan, asuransi, dan pensiunan. Kemudian ada kelemahan dari program pensiun. Yang pertama, belum ada ketentuan yang mengatur hal-hal yang mendasar. Yang kedua, pengelolaan YDP masih banyak yang kurang profesional. Yang ketiga, arahan investasi kurang jelas. Yang keempat, banyak investasi dalam bentuk aktiva tetap dan kurang produktif. Yang kelima, ada administrasi keuangan kurang dipersiapkan dengan baik. Yang keenam, investasi gedung kantor yang berlebihan atau mewah manajemen kurang peduli terhadap perbaikan manfaat pensiun. Yang ketujuh, keunggulan lembaga atau yayasan dana pensiun yang besar tidak diimbangi dengan perbaikan manfaat yang sepadan. Yang kedelapan itu ada perbedaan jumlah manfaat pensiunan untuk kalangan pensiunan janda atau duda dan anak yatim atau piatu dari para pensiunan. Kemudian ada kesimpulan. Untuk kesimpulannya yaitu dana pensiun ini adalah sebuah dana tunjangan di hari tua yang diberikan pihak perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran karyawan. Dapat juga untuk memotivasi karyawan untuk meningkatkan kinerja dalam suatu perusahaan dalam mencapai visi dan misi dari perusahaan tersebut. Oke, sekian hasil presentasi kami. Jika ada yang salah kami minta maaf. Terima kasih.